Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Intansya Putri. Tempat tanggal lahir Ujung Padang 16 Agustus 2001. Alamat Dusun Ujung Padang, Desa Saijalau, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dengan nomor induk mahasiswa 2086206097. Jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Semester 2 Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah ujian tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan IPS SD dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rizky Ananda MPD. Karakteristik geografis dan kehidupan sosial wilayah ASEAN. ASEAN adalah kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Adapun luas wilayah daratannya lebih kurang 4.817.000 km. Mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Sedangkan berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik, dan terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Perlu kalian ketahui bahwa negara-negara di ASEAN memiliki 4 karakteristik yang unik. Yang pertama adalah kompakt, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran, contohnya pada negara Kamboja. Yang kedua adalah fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya seperti di negara Indonesia. Yang ketiga adalah elongated, yaitu berbentuk memanjang, contohnya seperti pada negara Vietnam. Yang terakhir adalah protruded, yaitu berbentuk lebih kompleks dan beragam, biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya pada Thailand dan Myanmar. Sebelumnya kita akan membahas apa itu iklim tropis dan garis khatulistiwa. Daerah tropis adalah daerah sekitar garis khatulistiwa yang beriklim tropis yang hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sedangkan garis khatulistiwa adalah garis yang membagi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Adapun dampak iklim tropis antara lain adalah produksi perikanan tinggi yang menghasilkan produksi ikan seperti ikan tuna, tongkol, teri, udang, cumi-cumi, dan lainnya. Yang kedua, potensi pariwisata seperti pantai yang merupakan objek wisata yang banyak dikunjungi turis baik dari dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya adalah letak geografis, astronomis, dan geologis. Contoh salah satu negara di ASEAN adalah negara Indonesia, berdasarkan dengan letak geografis, astronomis, dan geologis. Indonesia memiliki luas daratan yaitu 1.922.570 km persegi. Sedangkan luas lautannya adalah 3.257.483 km persegi.
sehingga Indonesia kaya akan terumbu karang, perikanan, dan minyak bumi. Sedangkan menurut geografis, Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang menyebabkan beriklim tropis dan menyebabkan keragaman budaya, ekonomi, maupun politik. Sedangkan menurut astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bintang timur sampai 141 derajat bintang timur. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ini menyebabkan beriklim tropis, sedangkan 45 derajat bintang timur sampai 141 derajat bintang timur mengakibatkan perubahan waktu. Sedangkan menurut geologis, yaitu letak suatu wilayah berdasarkan struktur bebatuan. Selanjutnya adalah negara-negara ASEAN dilihat dari kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik. Kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia. Yang pertama adalah sosial budaya. Tarian yang berbeda berdasarkan masing-masing aspek, memiliki pantun dan gurindam. Yang kedua adalah kondisi ekonomi. Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu, juga pengekspor utama yaitu karet, kopi, coklat, dan minyak kelapa sawit. Memproduksi teh, gula, tembakau, dan rempah-rempah. Yang ketiga adalah kondisi politik. Politik di negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik. Selanjutnya negara Singapura. Yang pertama sosial budaya. Kebudayaan Singapura kental dengan aspek Tionghoa, Britania, dan Melayu. Kondisi ekonomi di Singapura. Ekonomi Singapura berbasis manufaktur, elektronik, petrokimia, turisme, dan pelayanan finansial. Singapura merupakan tujuan wisata yang paling populer. Jumlah wisatawan mencapai 10 juta orang per tahun. Yang terakhir adalah kondisi politik di Singapura. Singapura memiliki sistem republik parlementer. Selanjutnya adalah negara Malaysia. Sosial budaya negara Malaysia memiliki tarian ulek mayang dan tarian zapin. Yang kedua adalah kondisi ekonomi di negara Malaysia. Timah, minyak bumi, dan gas alam merupakan hasil tambang terpenting bagi Malaysia. Malaysia termasuk eksportir terbesar di dunia untuk karet alam dan minyak kelapa sawit. Ekspornya yang lain adalah gas alam, kayu gergajian, coklat, dan tembakau. Yang terakhir adalah politik di negara Malaysia. Sistem pemerintah yang dianut oleh Malaysia adalah sistem parlementer. Selanjutnya adalah negara Brunei Darussalam. Yang pertama adalah sosial budaya. Budaya Brunei Darussalam seakan sama dengan budaya Melayu, dengan pengaruh kuat dari Islam. Yang kedua adalah kondisi ekonomi. Brunei Darussalam pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Brunei Darussalam mengimpor produk-produk mesin mobil, barang elektronik, dan beras juga gula. Yang terakhir adalah kondisi politik. Kerajaan Brunei Darussalam memiliki corak pemerintah seperti monarki absolut. Selanjutnya negara Myanmar. Yang pertama sosial budaya. Myanmar memiliki kesenian tradisional yaitu Bagan Period Dance yang hampir mirip dengan tarian tradisional Indonesia. Yang kedua adalah kondisi ekonomi.
Pertanian menjadi penghasilan utama bagi rakyat Myanmar. Yang terakhir adalah politik di Myanmar. Sistem republik parlementer berbentuk negara kesultanan. Selanjutnya adalah negara Vietnam. Yang pertama adalah sosial budaya. Suku di Vietnam adalah homogen. Suku terbesar adalah suku Viet. Bagian besar tidak beragama. Bahasa resmi adalah Inggris dan Prancis. Yang kedua adalah kondisi ekonomi. Vietnam kaya akan laut, unggul dalam ekspor udang, cumi-cumi, kepiting, dan lain sebagainya. Sektor pertaniannya didominasi beras. Selain itu juga ada tebu, singkong, dan kacang-kacangan. Yang terakhir adalah politik. Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal, sistem negara komunis. Selanjutnya adalah negara Thailand. Yang pertama adalah sosial budaya. Suku terbesar di Thailand adalah suku Thai, Tionghoa, dan Melayu. Sebagian penduduk beragama Buddha. Yang kedua adalah kondisi ekonomi, timah dan pangan. Yang terakhir adalah politik. Thailand menganut sistem monarki. Selanjutnya adalah negara Filipina. Pertama adalah sosial budaya. Filipina memiliki beragam warisan budaya seni tradisi dan bahasa yang dituturkan. Yang kedua adalah kondisi ekonomi. Filipina menganut sistem ekonomi campuran dan industri utama bergerak pada bidang pengolahan makanan, tekstil, dan elektronik, serta otomotif. Yang terakhir adalah politik. Politik di negara Filipina berbentuk sistem presidensial. Negara selanjutnya adalah negara Kamboja. Yang pertama adalah sosial budaya. Negara Kamboja dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada. Atraksi budaya yang lain adalah festival Hari Leluhur. Yang kedua adalah kondisi ekonomi. Kamboja memiliki dua komoditas utama, yaitu beras dan karet. Selain itu, Kamboja juga memproduksi ikan, buah, sayur, dan daging. Yang terakhir adalah politik. Negara Kamboja berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara yang terakhir adalah Laos. Yang pertama adalah sosial budaya. Bahasa Lao dengan agama Buddha. Yang kedua adalah ekonomi. Perekonomian Laos tergantung pada pertanian, produksi utamanya adalah beras. Yang terakhir adalah politik. Laos menjalin kerjasama dengan Vietnam yang juga menganut sistem komunis. Itulah sedikit tentang identifikasi karakter geografis dan kehidupan sosial wilayah ASEAN. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.